hati-hati sekali ini orang tua yang punya anak. Doa untuk anak itu pantang lewat, Pak. Bertemu dengan waktu istijabah, itu tinggal tunggu waktu kapan anak itu akan sesuai dengan laknat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah salat maghrib dan isya, bapak-bapak dan ibu yang Allah muliakan insyaallah. Kita akan sambung pembahasan masih seputar adab ketika berdoa. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah bahas di antara adab atau urusan seputar berdoa bahwa dibolehkan untuk berdoa kepada atau ke atas orang-orang yang zalim, baik kezaliman itu pribadi ataupun orang itu menzalimi kaum muslimin. Dan kita sudah sebutkan banyak dalil bahwa kalau orang yang kita hadapi yang zalim itu adalah seorang mukmin, orang Islam, maka dibolehkan mendoakan atasnya keburukan, tetapi lebih utama untuk bersabar dan mendoakan hidayah kepadanya. Itu kalau yang kita hadapi adalah zalim tapi mukmin. Tapi kalau yang kita hadapi adalah orang-orang zalim dari kalangan orang-orang kafir, maka silahkan berdoa sesuka kita. Karena itu pun dipraktikkan oleh para nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berhati-hatilah dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Karena rasa sakit yang diterima oleh orang yang terzalimi baik pada tubuhnya maupun pada hartanya, kalau dia mengangkat tangan maka tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sekedar pengingat ulang apa yang kita bahas di minggu yang lalu. Kita sambung adab berikutnya dalam berdoa, yaitu naha an-nabi sallallahu alaihi wasallam an du'a ala nafsihi wa waladihi wa malihi. Jadi ketika berdoa dilarang seseorang mendoakan yang buruk untuk dirinya, untuk anak-anaknya, untuk hartanya. Itu dilarang. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ketika salah seorang sahabat melaknat unta yang dinaikinya. Jadi ketika dia ingin naik unta itu, karena unta itu agak lambat, dia keluarkan kalimat laknat kepada untanya. Ternyata didengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau engkau sudah melaknat unta ini, jangan lagi engkau naik unta ini.
Sampai begitu Nabi ingin menegur. Lalu Nabi mengeluarkan kalimat, وَلَا تَدَعُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَلَا تَدَعُوا عَلَىٰ أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدَعُوا عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. Janganlah engkau berdoa yang buruk kepada dirimu, engkau berdoa yang buruk kepada anak-anakmu, jangan engkau berdoa yang buruk kepada hartamu. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan harta termasuklah kenderaan yang kita miliki, binatang peliharaan kita, itu jangan dilaknat, jangan doakan yang buruk untuknya. Dan itu telah ditegur oleh Nabi SAW. Lalu Nabi sambung doa hadis tadi, la tuwafiqu minallahi sa'atan yas'alullahu fiha ata'an fayastajibu lakum. Kalau ketika engkau berdoa yang buruk itu bertepatan dengan waktu ijabah doa, maka dia benar-benar akan terkabul seperti laknatmu. Ini yang paling berbahaya. Hadis riwayat Ahmad dan dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari dengan derajat yang sahih. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau untuk binatang saja yang kita miliki, harta kita, mobil, motor, itu kalau mengalami macet, maka jangan dilaknat, karena laknat itu akan menyebabkan harta kita binasa. Kan kita sering kalau kita naik sesuatu tiba-tiba macet di tengah jalan, itu kita caci maki motor kita. Untung motornya nggak bisa jawab. Kalau bisa jawab, lebih hebat caci maki motor itu daripada kita. Kita caci kenderaan. Kalau dulu kenderaan unta, kuda, itu menyebabkan kebinasaan sesuai dengan doa kita. Kalau binatang saja dilarang untuk kita doakan yang buruk, apalagi kepada diri sendiri dan kepada anak-anak kita. Jadi ini pantangan. Mendoakan diri sendiri dengan keburukan itu dilarang. Sebagaimana dilarang menjatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan, begitu pula dilarang mendoakan diri sendiri dalam hal-hal yang tidak baik. Jadi biasanya orang-orang yang sudah putus asa itu meminta supaya cepat mati, meminta supaya sakitnya nggak usah sembuh-sembuh, biar saja menderita begini. Kemudian dia sesali semua apa yang diberikan Allah. Itu tidak dibolehkan. Minta mati saja tidak dibolehkan. Kata Rasulullah, seandainya ada penyakit yang menyebabkan engkau sudah tidak mampu menahannya, maka disuruh rubah doanya menjadi, ya Allah, kalau engkau melihat kesembuhan baik bagiku, maka sembuhkanlah. Tapi kalau engkau melihat kematian lebih baik untukku, maka cabutlah nyawaku. Disuruh rubah dengan alasan kebaikan. Jadi jangan minta mati, tapi minta kebaikan. Kalau hidup itu lebih baik, sembuhkanlah. Tapi kalau mati menjadi lebih baik, maka wafatkanlah aku. Itu masih boleh. Jadi sandarannya kepada kebaikan. Jadi jangan doakan diri sendiri dengan hal-hal yang macam-macam. Apalagi minta sesuatu yang nanti kita sesali. Kita minta karena sering diejek-ejek oleh teman, akhirnya kita merasa tertekan. Lalu kita doakan, ya Allah, buatlah aku jelek selama-lama atau seumur hidup. Sampai tua jelek. Padahal jelek itu bisa dirubah. Dengan bagusnya hati, jelek itu menjadi tidak bermakna. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Lalu kemudian yang lebih utama lagi kita jaga adalah jangan sampai kita mendoakan anak-anak kita, pasangan hidup kita dengan keburukan. Kita ini sebagai orang tua, pada dasarnya kita punya fitrah. Fitrah kita itu adalah kita punya kasih sayang untuk anak. Itu fitrah kita.
Allah yang titipkan kasih sayang itu. Sehingga kata Rasulullah, Allah punya segala sesuatu 100%. Yang diturunkan ke muka bumi, hadis dari Abi Hurairah, 1%. 1% itu dibagi-bagi oleh Allah untuk segala nikmatnya yang ada di muka bumi. Ya. Jadi indahnya pemandangan, indahnya gunung, sampai dinginnya salju, panasnya api, cantiknya perempuan, gantengnya laki-laki. Nah, itu dibagi-bagi dari 1% itu. Lalu yang sekian 0, sekian persen itu diberikan untuk dititipkan kasih sayang ke dalam hati setiap makhluk. Nabi mengatakan sampai seekor ibu kuda itu diberikan kasih sayang. Kalau anak kuda berada di bawah perutnya, maka dia akan mengangkat kakinya agar tidak terinjak anaknya. Itu kuda dititipkan kasih sayang oleh Allah. Makanya ini fitrah kita. Ada hadis Nabi SAW. Jadi ketika Nabi memenangkan satu peperangan, tawanan banyak. Di antara tawanan yang ramai itu, tiba-tiba ada seorang ibu mencari-cari anaknya. Jadi dia terpisah dengan bayinya. Dicari, dia berteriak-teriak cari bayinya. Lalu kemudian dia dapatkan bayinya. Segera dia peluk, lalu dia susui. Dia beri ASI. Dan pemandangan itu dilihat oleh Nabi SAW. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Atarawna hazihil mar'ah tarihatun waladaha finnar?" Wahai sahabat, lihatlah ibu itu yang dari tadi susah mencari bayinya, lalu dia memberi ASI. Apakah mungkin, menurut kalian, apakah mungkin ibu itu mencampakkan anaknya ke dalam neraka atau ke dalam api? Ya. Menurut kalian mungkinkah ibu itu mencampak anaknya ke dalam api? Apa jawaban sahabat? Tidak mungkin. Tidak mungkin sama sekali seorang ibu mencampakkan anaknya ke dalam api. Lalu Rasulullah berkata bahwa ketahuilah Allah arhamu li'ibadihi min hazihi liwaladiha. Allah itu lebih sayang kepada hamba daripada seorang ibu sayang kepada anaknya. Nah, jadi ini titipan kasih sayang kepada kita. Maka semua kita punya. Nah, tetapi pada perkara-perkara tertentu, kadang-kadang kita ini terjebak ke dalam emosi. Di saat itulah kita, ketika melihat sesuatu dari anak kita yang kurang berkenan di hati kita, terucaplah kalimat-kalimat yang menyebabkan laknat pada anak kita. Ini yang dilarang oleh Nabi. Dan ini ada beberapa perkara yang perlu difahami dalam urusan mendoakan anak. Kenapa berbahaya? Yang pertama, doa orang tua itu mustajabah. Rasulullah SAW menyebutkan salasu da'awat, ada 3 doa la turad, tidak akan ditolak oleh Allah, artinya langsung dimakbulkan Allah. Siapa dia? Yang pertama, doaul walid liwaladiha, yaitu doa orang tua terhadap anaknya, itu enggak ditolak. Nanti yang kedua, doaul musafir, doaus shaim, doa orang yang sedang berpuasa sampai berbuka. Dan yang ketiga, da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi, itu tidak ditolak oleh Allah. Nanti dalam hadis yang lain disebutkan salasu da'awat mustajabat la syakka fihinna, ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah, selalu diistijabahkan, la syakka fihinna, tidak ada keraguan di dalamnya, artinya tidak ada ragu-ragu, pasti diterima. Dan salah satunya juga adalah yang disebutkan dalam hadis yang lain, doa orang tua terhadap anaknya. Maka hati-hati menjaga bibir kita, karena bibir kita ini basah dengan pengabulan. Walaupun orang tuanya ahli maksiat, walaupun orang tuanya kadang ahli maksiat, tapi kalau urusannya dia tersakiti oleh anaknya, lalu dia doakan, tidak menahan bibirnya,
maka doa itu bisa mencapai langit, lalu kemudian dikabulkan Allah sambil menunggu masa kapan waktu untuk dilaksanakan pengabulan itu. Jamaah mereka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disepakati oleh para ulama tentang bahayanya doa orang tua terhadap anak. Jadi jangan biasakan di mulut. Banyak bukti baik dari dalil maupun kisah-kisah orang-orang yang telah berlalu yang mendapatkan hasil daripada doa buruk orang tuanya. Kisah yang paling masyhur itu yang sering kita dengarkan yaitu kisah Jurais, seorang alim wali Allah yang Nabi sendiri mengisahkannya dari kalangan Bani Israel. Dia alim sedang melakukan salat sunnah pada suatu hari, lalu kemudian datang ibunya mengetuk pintu rumahnya. Jurais bingung apakah dia sambung salat sunnahnya atau dia buka pintu untuk ibunya. Lalu hatinya berkata dia sambung salat, sehingga dia tidak buka pintu untuk ibunya. Ibunya yang telah mengetuk pintu begitu lama dan mengetahui ada Jurais di dalam dan merasa bahwa anaknya tidak buka pintu untuknya, maka dia lalu merasa emosi dan dia mengatakan, ya Allah, di depan pintu itu dia mengatakan, ya Allah, jangan biarkan anakku Jurais pergi atau safar di satu tempat kecuali engkau mengujinya dengan seorang pelacur. Begitu doanya. Sebenarnya ini doa tidak baik, cuma karena emosi yang sifatnya dia sadar dengan emosinya itu, akhirnya dia doa begitu. Lalu apa yang terjadi? Nah, berikutnya Jurais pada satu kesempatan pergi jauh safar, lalu berdiam diri di satu kampung. Jadi dia buat kemah, dia buat tempat sementara di satu kampung. Dan kemudian tersiarlah berita di kampung itu bahwa ada seorang perempuan, yaitu seorang pelacur yang hamil lalu melahirkan anak. Lalu kemudian ketika pelacur itu ditangkap dan dipaksa untuk memberitahu siapa ayah dari anaknya, perempuan itu ternyata memfitnah Jurais. Dia bilang yang menjadi ayah dari si bayi ini Jurais, yang duduk di kampung kita. Padahal dia orang alim ni. Lalu kemudian tanpa tabayyun, orang kampung dan semua petua-petua desa, Doha Put, Doha Lapan waktu itu, Pak Kecil, semua pergi Sekdes, mana kerja menemui Jurais. Apa yang dilakukan? Dipukulnya Jurais sampai babak belur, lalu dibakarlah rumah tempatnya yang sementara itu, tempat ibadahnya. Lalu kemudian setelah itu dibawa ke hadapan perempuan itu. Barulah Jurais mengatakan, coba tanya ke bayi ini siapa ayahnya. Orang-orang mengatakan, mana mungkin bayi bicara. Kata Jurais, tanya saja. Ternyata begitu ditanya, bayi itu menjawab. Apa jawabannya? Kata bayi itu, ayahku bukan Jurais, ayahku seorang penggembala sapi. Makanya hati-hati dengan penggembala sapi. Ternyata penggembala sapi itu ayahnya. Disitulah Pak Kecil semua dengan beberapa aparat orang-orang kampung baru sadar ini orang alim. Dia tunjuk bayi, bayi bicara. Baru mereka sadar ini wali Allah. Padahal sudah dipukul. Sudah dipukul, rumah sudah hancur. Lalu Pak Kecil mengatakan, kami akan bangun kembali rumahmu. Lebih bagus lagi, maafkanlah kami. Lalu kemudian Jurais mengatakan, tidak perlu, bangunlah seperti biasa dan kalian kumaafkan. Lalu Pak Kecil bertanya, tadi kami memukul engkau, tapi engkau masih saja tersenyum. Di saat kami pukul, berdarah-darah, engkau tersenyum saja. Ada apa? Kenapa engkau bisa begitu? Apa jawaban Jurais? Aku teringat, inilah doa dari ibuku untukku di saat kejadian waktu dia menyambung salat. Padahal sekali itu doanya, Bang. Itu hadis Nabi. Sahih, kalau tak salah riwayat Bukhari Muslim. Jadi hati-hati sekali ini orang tua yang punya anak.
Doa untuk anak itu pantang lewat, Pak. Bertemu dengan waktu istijabah, itu tinggal tunggu waktu kapan anak itu akan sesuai dengan laknat kita. Maka jangan biasakan temena, jangan biasakan cemarut, caci maki, suruh kejar mamak, suruh kejar lembu. Jangan biasakan itu. Jangan laknat dia. Jangan buat anak-anak kita ini seakan-akan nanti seumur hidupnya menjadi orang jahat. Kalau kita telusuri sejarah yang lain, itu ada seorang ahli tafsir, yaitu Imam Az-Zamakhsyari. Itu beliau juga diceritakan kisahnya di kitab Wafayatul A'yan, kalau saya tidak salah. Itu diceritakan kisahnya. Beliau ini ketika beliau belajar, beliau hidup di zaman Imam Hanafi. Ini ulama besar nih, Pak, kemudian jadi ahli tafsir. Beliau hidup zaman Imam Hanafi, dan ketika beliau belajar ke Imam Hanafi, pada suatu hari ditanya, karena kaki beliau ini pincang, pincangnya ada kaki, tapi seperti kaki yang patah. Lalu kemudian ditanyalah kepada beliau, ada apa sehingga kakimu begini? Lalu Imam Zamakhsyari menyebutkan, ini hasil doa ibuku. Apa yang terjadi? Beliau ceritakan, dulu waktu aku kecil, ketika ibuku sedang berada di dalam rumah dan aku bermain di luar rumah, aku menangkap seekor burung, lalu ku ikat kakinya. Ku ikat kakinya, kan anak-anak sering main ikat kaki burung itu. Ku ikat kakinya, lalu kemudian tiba-tiba terlepas pegangan tali ini, bukan talinya terlepas, pegangan tali ini di tangan dia terlepas, sehingga burung itu berlari masuk ke satu lubang atau satu tempat, dikejar oleh Imam Zamakhsyari yang kecil ini, dikejar, lalu dipaksa tarik burung itu keluar dari lubang itu sampai putus kaki burung itu. Dan ketika ibunya mengetahui pekerjaan anaknya ini, ibunya mengatakan, engkau telah melukai kaki burung, nanti kakimu juga akan begitu, kata ibunya. Lihat nanti kakimu. Jadi kan si ibu ini tanpa sadar mungkin dia sebenarnya marah karena perlakuan anaknya, cuma timbul permintaan, engkau telah membuat kaki burung begini, nanti lihat kakimu pun akan begini. Makanya Imam Zamakhsyari itu kakinya itu begitu, dan beliau mengatakan sendiri, ini hasil doa daripada ibu. Jadi kalau seandainya kita melihat kenakalan anak-anak kita, jangan sampai timbul doa yang sifatnya membuat keburukan. Saya baca di salah satu kisah, jadi ketika saya dalami judul ini, jadi saya cari-cari tentang literatur yang pernah terjadi, kisah-kisah nyata tentang doa ayah atau doa ibu kepada anaknya. Dijawab itu nggak disebutkan tahun, Pak. Itu pernah terjadi, seorang anak ketika bermain dalam rumah menjatuhkan satu pot bunga mahal. Dijatuhkan pot bunga yang mahal, mungkin guci Cina, Pak. Guci Cina itu kan panjang, mahal, jatuh berkeping-keping. Ibunya marah sekali. Lalu di tengah kemarahan itu, dia doakan anaknya. Dia bilang, nanti kamu pun akan hancur, mati berkeping-keping tulangmu begini. Itu karena emosi yang meluap. Akhirnya dia katakan, kamu pun nanti akan jatuh dan mati berkeping-keping tulangmu begini. Lalu ibu ini, jadi yang cerita ke media ibu ini kisah nyata. Kemudian ibu ini hidup bersama anaknya, dan anak sulungnya yang tadi menjatuhkan pot itu sudah besar, dan jadi anak yang baik, taat pada orang tua, baik orangnya, kan, taat ibadahnya. Ibu ini pun sudah lupa dengan doanya, sehingga pada suatu hari si anaknya ini pergi ke satu tempat, yaitu sedang terjadi renovasi bangunan.
Dan dia tidak sadar bahawa di balik dinding dari bangunan itu sedang direncanakan untuk meruntuhkan bangunan itu. Dia masuk ke dalam bangunan itu tidak tahu rencana itu. Dan akhirnya semua bekerja seperti biasa. Begitu diruntuhkan bangunan lama, ada dia di dalam bangunan itu. Jatuh bangunan itu ke atasnya. Terdengar teriakan, dan ketika semua pekerja berhenti dan mencoba mengangkat puing-puing yang jatuh di atas badan si fulan ini, dan dilihatlah ternyata jasadnya hancur dan tulangnya benar-benar hancur-hancuran. Sehingga ketika dikabarkan oleh ibunya minta lihat jenazah anaknya dan melihat hancur sekali keadaan anaknya. Di situ ibunya pingsan. Setelah pingsan baru mengingat kembali, ternyata itu doa ketika dia waktu kecil. Baru ibunya menyadari bahwa itulah doanya. Sampai segitu diceritakan tentang bahayanya melaknat atau mendoakan anak dengan keburukan. Jadi apa yang harus kita lakukan, jemaah melakukan Allah? Lakukanlah sebaliknya. Semarah apapun kita, itu tetap yang kita ucapkanlah doa yang baik. Makanya kan sering juga kita dengarkan satu kisah masyhur di dalam biografinya Imam As-Sudais, yang ketika kecilnya masih kecil, lalu ibunya sedang menyambut tamu di ruang tamu, lalu Imam As-Sudais mengambil pasir, datang dari luar rumah mengambil pasir, ditumpuknya pasir di depan meja tamu tersebut. Tamu, ibunya sedang bersama tamu itu, ditumpuknya pasir depan meja. Marah sekali ibunya. Saking marahnya, ibunya mengusir Imam As-Sudais, diusir, tapi sambil diusir dikeluarkan kalimat, keluar, semoga kamu menjadi imam di Masjidil Haram, keluar sana. Tapi begitu cara usirnya, keluar, semoga kamu jadi imam di Masjidil Haram. Lalu di dalam biografi beliau menceritakan itu, bahwa beliau menjadi imam Masjidil Haram gara-gara didoakan kebaikan di tengah kemarahan seorang ibu. Jadi begitu Pak. Jadi kalau bapak ibu sedang marah sama anak, ya doakan dia keluar, semoga engkau menjadi muazzin Masjid Jami'ah. Makanya imam-imam Masjid Jami' ini mungkin hasil doa daripada ibu-ibunya. Jadi imam Masjid Jami'ah mungkin itu doa ibu, doa ya. Itu Pak, doa orang tua ini itu tidak ada hijab. Tadi Nabi mengatakan, kalau bertepatan dengan waktu ijabah doa, maka Allah kabulkan doa itu. Kalau keluar dari mulut orang yang bukan orang tua, itu kalau doa yang buruk tidak diterima. Tapi karena keluar dari mulut orang tua, itu yang buruk pun bisa diterima. Bisa diterima. Makanya kadang-kadang berhati-hatilah di waktu-waktu ijabah doa. Ketika yang hari Jumat, setelah salat asar, ketika sedang hujan. Ini ketika sedang hujan, anak kita main hujan, lalu kita marah-marah, lalu kita bilang, kurang ajar, main hujan. Dah mama bilang jangan main hujan, semoga kamu jadi Spiderman. Itu betul tuh, jadi Spiderman. Jadi itulah bala-bala betul nanti itu. Anak kita main bola setelah asar menjelang maghrib pulang, lalu karena kita marah sekali dia pulang terlambat, jangan dilaknat. Kalau pukul saja, dengan rotan mau pukul saja, tapi jangan laknat, karena bibir ini Pak, itu begitu keluar mendekati maghrib, keluar sesuatu permintaan untuk anak, itu waktu ijabah doa. Nah ini yang patut kita jaga dalam urusan berdoa. Kadang-kadang orang-orang Pak, itu tidak memperkirakan doanya. Makanya saya lihat gaya hidup orang-orang yang tidak dekat dengan Allah. Itu hidup dalam keadaan terus-terusan caci maki di rumah. Saya lihat anak-anak jarang sekali ada yang baik. Kalau sempat menikah antara ayah tidak berilmu, ibu tidak berilmu. Jadi kawinnya sesama orang tidak berilmu. Pengajian pun tak mau ikut, salat tak ada. Sedikit masalah di dapur, masalah itu langsung caci maki sana sini. Macam dia bilang, anaknya setan, anaknya anak asal kah, anak bui kah. Sampai bui sendiri enggak tahu ada anak yang model kayak gitu. Kamu anak babi aja enggak tahu ada anak yang model kayak gitu.
Sering itu. Saya kadang-kadang dengar sendiri, Pak. Keluarga-keluarga yang memang kapasitasnya tidak dekat dengan Allah itu paling sering itu caci maki begitu. Maka karakternya itu berubah menjadi karakter babi, berubah menjadi karakter anjing. Ini terjadi pada perkara-perkara yang kita tidak sadar, dan dia diwujudkan nanti ketika kita sudah mendapatkan imbalannya dari Allah, baru kita sadar ini hasil doa, ini hasil doa. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang saleh itu tidak akan berdoa kecuali yang baik untuk anak-anak mereka. Namun ada sedikit catatan, bahwa ada model orang tua yang suka melaknat anak, tapi sebenarnya anaknya anak saleh. Ini catatannya disepakati oleh para ulama. Jadi anak ini bukan anak durhaka, bukan anak yang suka menyakiti orang tua, baik dengan kata-kata maupun perilaku. Tetapi orang tuanya suka melaknatnya. Jadi yang bermasalah ini orang tua. Yang bermasalah itu orang tua. Ketika anak-anak yang baik-baik, anak-anak yang taat-taat pada orang tua, tapi tetap didoakan dengan keburukan oleh orang tuanya, ini dalam fatwa-fatwa para ulama, maka doa itu tidak berlaku bagi anak itu. Doa itu tidak berlaku bagi anak itu. Ini catatan terakhir kita sebelum kita berhenti, Bapak. Jadi bukan bermakna anak kita ni anak baik, lalu kita yang bermasalah, kita yang suka mabuk, suka berjudi, lalu anak kita memperingatkan kita, lalu kita caci anak kita, suka-suka kita. Ini dalam fatwa para ulama itu tidak berlaku. Tidak berlaku doa itu pada anak yang saleh, tapi orang tuanya yang tidak saleh. Jadi itu berlaku tadi ceritanya, cerita normal, cerita ideal. Gara-gara sedikit silap, kita kemudian mendoakan keburukan pada anak kita, itu yang berlaku. Nah, ini yang perlu kita jaga. Baik, saya berhenti di sini.